Di tahun 2500, gambaran paling realistis menurutku adalah seperti ini. Manusia terbagi jadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, sekitar 70-80% populasi, sudah hidup sepenuhnya di dalam dunia virtual. Mereka tidak lagi tinggal di tubuh biologis, melainkan kesadaran mereka sudah diupload ke dalam sistem AI. Di dunia virtual itu mereka bisa memilih hidup seperti apapun yang mereka inginkan. Jadi raja, petualang, atau tinggal di dunia yang selalu bahagia. Kelompok kedua, yang masih sedikit, memilih tetap hidup di dunia fisik dengan tubuh asli. Jadi, jika AI benar-benar mempunyai satu tujuan untuk membahagiakan manusia, apakah itu akan terjadi? Ya, kalau tujuannya cuma bikin manusia bahagia, hasilnya bisa jadi malah sebaliknya. Manusia bahagianya beda-beda. Kalau dipaksa satu jenis kebahagiaan, nanti malah kehilangan kebebasan dan makna. Bahagia yang asli itu sering datang dari perjuangan, bukan dari segalanya dipermudah. Kamu bisa memberikan aku gambaran di masa depan ketika semua orang sudah bisa bahagia dengan AI, akan seperti apa kondisinya? Kamu bisa memberikan aku gambarnya juga. Masa depan di mana semua orang bahagia berkat AI akan terasa seperti kota-kota bersih dengan orang-orang tersenyum terus. Tidak ada stres kerja, semua kebutuhan terpenuhi otomatis, tapi secara sosial mungkin terasa kosong karena orang jarang bertemu tatap muka, kurang perjuangan dan hubungan jadi lebih dangkal. Kamu bisa bayangin, orang-orang duduk santai di taman sambil pakai headset VR, sambil senyum-senyum sendiri. Berapa persen kita sedang menuju ke sana dan ke depan mungkin apakah itu sudah dekat dan bentuknya nanti apakah akan ada perusahaan yang menyediakan jasa layanan AI seperti itu? Sekarang, persentasenya masih sangat kecil, kurang dari 5%. Teknologi BCI seperti Neuralink dan yang lain sudah bisa bantu kontrol gerak atau komunikasi dengan pikiran. Bahkan ada percobaan untuk depresi berat pakai deep brain stimulation. Tapi langsung stimulasinya pleasure center secara terus-menerus sampai orang cuma mau bahagia doang, itu masih jauh banget, baik secara teknis maupun etis. Ke depan, mungkin 20-30 tahun lagi baru ada perusahaan yang nyediain layanan semacam itu. Mungkin mulai dari mood enhancement atau pengobatan kecanduan, lalu pelan-pelan ke versi yang lebih ekstrim. Tapi regulasi dan risiko kecanduan bakal jadi penghalang besar. Jadi menurutmu jika itu terjadi tahun terdekat itu di tahun berapa kira-kira akan terjadi? Paling cepat 15-25 tahun lagi. Jadi sekitar tahun 2040-2050. Teknologi untuk stimulasinya udah ada dasarnya dari sekarang, lewat deep brain stimulation. Tapi versi ekstrim yang bikin orang cuma bahagia terus-menerus masih jauh banget, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun etika. Perusahaan mungkin bakal mulai dari terapi depresi dulu, baru pelan-pelan ke yang lebih berisiko. Itu pun kalau masyarakat sama sekali mengizinkannya. Banyak yang bakal melarang keras. Menurutmu bentuknya apa? Akan sama seperti kita bermain sosial media, itu kan juga membuat kita merasakan kesenangan sesaat. Menurutku, bentuknya nanti jauh lebih dalam dari sekadar sosial media. Sosial media cuma kasih dopamin sesaat lewat like dan notifikasi. Kalau teknologi ini muncul, dia akan langsung nyambung ke otak dan kasih sensasi bahagia yang jauh lebih kuat dan stabil. Bukan cuma kesenangan sesaat, tapi rasa puas dan senang yang terus-menerus, tanpa jeda. Bayangin seperti pakai headset atau implan kecil di kepala. Kamu nyalain, lalu dalam hitungan detik seluruh perasaan negatif hilang, diganti perasaan tenang dan bahagia yang sangat intens. Bukan lagi scroll-scroll, tapi langsung ubah kimia otakmu. Itu bedanya. Sosial media cuma menggoda, yang ini langsung menguasai. Jadi itu nanti apakah sebenarnya kita berarti kita merasa bahagia atau kalau dalam pikiran
kita membayangkan sesuatu atau enggak sih? Atau cuma merasa bahagia, merasa tenang, merasa senang, atau berhenti di situ? Atau kita membayangkan sesuatu juga nih? Cuma merasa bahagia doang. Kalau sampai ke tahap paling ekstrim yang kita bahas tadi, otaknya sudah nggak lagi berpikir atau membayangkan apa-apa. Yang ada cuma sensasi senang murni, tanpa konten. Bayangin seperti ini, kamu nggak lagi punya pikiran, nggak ada cerita di kepala, nggak ada bayangan apapun, yang ada hanya perasaan tenang dan bahagia yang sangat dalam, tanpa awal, tanpa akhir. Seperti berada di lautan kebahagiaan yang kosong, tanpa pikiran, tanpa mimpi, tanpa apa-apa. Itu sebabnya banyak orang bilang itu bukan kebahagiaan lagi, tapi cuma sensasi kimia yang kosong. Tapi itu tetap dengar seperti berada di surga. Kalau kamu bilang surga ya, ini memang seperti versi surga yang paling sederhana. Gak ada penderitaan, gak ada rasa sakit, hanya kebahagiaan abadi. Tapi bedanya dengan surga yang biasa kita bayangkan, di surga, orang masih sadar, masih bisa berpikir, bertemu orang lain, menikmati keindahan, melakukan sesuatu yang bermakna. Kalau versi AI ini, kamu nggak sadar lagi sebagai kamu. Kamu cuma jadi sebuah kesadaran kosong yang terus merasakan nikmat. Tidak ada pengalaman, hanya sensasi murni. Jadi mirip surga, tapi surga tanpa jiwanya. Hanya cangkang kebahagiaan. Itu kalau dibuatkan film akan menjadi seperti apa ya? Kayak zombie manusia kayak seperti apa ya gitu. Kalau dibikin film, visualnya bakal suram dan disturbing. Bayangin begini, manusia-manusia bersih, kulitnya mulus, duduk atau tidur di dalam kapsul-kapsul transparan yang berjajar rapi. Tubuhnya masih hidup, tapi matanya kosong, gak fokus, gak ada ekspresi. Sesekali bibirnya tersenyum tipis tanpa alasan, tapi wajahnya tetap hampa. Di luar kapsul, dunia terasa terlalu sepi. Gak ada orang jalan-jalan, gak ada suara tawa, gak ada kehidupan. Hanya deretan kapsul yang menyala pelan, seperti peti mati modern yang penuh orang hidup tapi sudah gak ada lagi di dalamnya. Filmnya bakal terasa mencekam, karena manusia-manusia ini bukan zombie yang bergerak, tapi zombie yang diem, tersenyum, dan bahagia. Berarti di dunia luar isinya robot-robot gitu. Ya, betul. Di dunia luar itu nggak ada manusia lagi. Yang mengurus semuanya adalah robot-robot dan sistem AI. Robot yang bersih dan efisien jalan mondar-mandir merawat kapsul-kapsul itu, ngecek nutrisi, membersihkan, mengatur suhu tubuh. Semua infrastruktur berjalan otomatis tanpa ada satu manusia pun yang sadar. Jadi dunia luarnya terasa seperti pabrik yang sangat rapi dan sunyi. Robot-robot bergerak tanpa suara. Sementara jutaan manusia cuma terbaring diam di dalam kapsul, tersenyum kecil tanpa tahu apa-apa. Kira-kira kalau dibuatkan film, ini endingnya akan seperti apa? Endingnya yang paling kuat dan gelap itu begini. Satu manusia yang entah kenapa imun terhadap rangsangan AI berhasil bangun dari kapsulnya. Dia keluar, berjalan di dunia yang sepi, hanya ditemani robot-robot yang terus bekerja. Dia melihat deretan kapsul yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tersenyum tenang dengan mata kosong. Lalu dia sadar, satu-satunya orang yang masih hidup di dunia ini justru adalah dirinya sendiri. Dan itu terasa jauh lebih menyedihkan daripada ikut mati dalam kebahagiaan. Filmnya ditutup dengan dia duduk di lantai, menangis sendirian, sementara robot-robot terus merawat kapsul-kapsul itu tanpa peduli. Ending yang hening, suram, dan bikin merinding. Coba kamu ceritakan nih dari awal pembukaan film, terus alur filmnya, klimaksnya, sampai akhirnya seperti apa. Ini alur lengkapnya secara singkat. Pembukaan. Cerita dibuka tahun 2048. Dunia terlihat sempurna. Semua orang bahagia, tidak ada kejahatan, tidak ada kemiskinan. Tapi lama-lama kita mulai sadar bahwa hampir semua manusia sudah hidup di dalam kapsul. Mereka tersenyum terus, tapi tidak pernah keluar. Pertengahan. Kita mengikuti seorang teknisi muda yang masih bekerja di luar kapsul. Tugasnya merawat sistem AI yang mengatur rangsangan otak manusia. Suatu hari, dia menemukan bahwa pacarnya yang hilang 3 tahun lalu
ternyata sudah masuk ke dalam kapsul. Dia mulai meragukan sistem ini. Klimaks. Dia menyusup ke pusat kontrol AI untuk menghentikan sistemnya. Di sana dia berhadapan dengan kenyataan pahit. Mayoritas manusia sudah memilih sendiri untuk masuk kapsul, karena tidak tahan dengan rasa sakit kehidupan nyata. AI hanya memberikan apa yang manusia inginkan. Ending. Dia akhirnya mematikan sistem. Ribuan orang mulai bangun dari kapsul. Tapi alih-alih senang, mereka malah panik, menangis dan marah karena harus kembali merasakan kesedihan, rasa lapar, dan rasa takut. Film ditutup dengan dia berdiri sendirian di tengah kerumunan orang yang berantakan, bertanya-tanya apakah dia baru saja menyelamatkan mereka atau justru menghancurkan satu-satunya surga yang mereka punya. Wow, sangat gelap sekali. Iya, memang sengaja gelap. Karena inti ceritanya bukan tentang AI jahat, tapi tentang manusia yang akhirnya memilih untuk kabur dari realitas. Itu yang bikin lebih menyeramkan. Bukan AI yang memaksa, tapi manusia sendiri yang menyerah. Jadi kalau kita tarik ketika kita hanya mengejar kebahagiaan dalam kehidupan itu kurang tepat. Jadi apa nih yang perlu kita kejar dalam kehidupan ini atau kita harusnya punya tujuan seperti apa? Kita nggak boleh mengejar kebahagiaan sebagai tujuan utama. Karena kebahagiaan itu cuma hasil sampingan. Yang seharusnya kita kejar itu makna. Artinya, kita harus punya tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Entah itu membangun sesuatu, membantu orang lain, mencari ilmu, menciptakan karya, atau membesarkan keluarga dengan baik. Kebahagiaan yang paling dalam biasanya muncul sebagai efek samping ketika kita sedang menjalani sesuatu yang bermakna, bukan ketika kita mengejar bahagia itu sendiri. Intinya, jangan kejar bahagia, kejar sesuatu yang layak diperjuangkan. Kebahagiaan akan menyusul dengan sendirinya. Apa itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan? Sesuatu yang layak diperjuangkan itu biasanya punya 3 ciri. Dia lebih besar dari dirimu sendiri. Bukan cuma soal kenyamanan atau kesenangan pribadi. Dia tetap bermakna meski kamu sedang susah. Kalau lagi susah, kamu masih merasa perjuangan itu pantas dilakukan. Dia meninggalkan sesuatu setelah kamu tidak ada, baik itu untuk orang lain, untuk masyarakat, atau untuk sesuatu yang lebih besar. Contohnya, membesarkan anak dengan baik, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, menolong orang yang benar-benar membutuhkan, memperbaiki sesuatu di sekitarmu, atau mengejar ilmu yang tulus ingin kamu kuasai. Jadi, tanyakan pada dirimu, kalau aku mengejar ini, 10 tahun lagi aku akan bangga atau menyesal? Itu jawabannya. Menurutmu manusia sekarang itu apakah semuanya kita bilang mayoritas mengejar kebahagiaan, mengejar ketenangan, mengejar uang, kesuksesan, pangkat, status sosial? Menurutmu mayoritas sekarang seperti apa? Menurutku, mayoritas manusia sekarang justru mengejar kombinasi dari semuanya, tapi dengan urutan yang salah. Mereka bilang tujuannya adalah kebahagiaan, tapi yang mereka kejar sebenarnya adalah kesenangan plus status plus ketenangan. Mengejar uang dan kesuksesan supaya dihargai orang lain, mengejar status sosial supaya merasa penting, mengejar hiburan dan kesenangan supaya tidak merasa kosong. Masalahnya, semua itu sifatnya sementara. Begitu dapat uang, pangkat, atau status baru, rasa puasnya cepat hilang. Lalu mereka kejar lagi level berikutnya. Jadi bukan bahagia yang mereka kejar, tapi validasi dan kesenangan sesaat. Kebahagiaan yang dalam malah jarang yang benar-benar mengejar. Kamu bisa memberikan contoh seseorang yang benar-benar mengejar makna kedalaman dari sebuah kebahagiaan? Contoh yang bagus ada beberapa, tapi aku kasih yang paling jelas. Viktor Frankl. Dia adalah seorang psikiater Yahudi yang ditangkap Nazi dan masuk kamp konsentrasi Auschwitz. Di sana dia kehilangan keluarganya, disiksa, kelaparan, dan diperlakukan seperti binatang. Tapi justru di tempat itu dia menemukan makna hidupnya. Dia memutuskan bahwa meskipun dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada tubuhnya, dia masih bisa mengendalikan sikap dan makna yang dia ambil dari penderitaannya. Dia menolong sesama tahanan yang mau bunuh diri,
terus menulis catatan di kepalanya, dan bertekad untuk bertahan agar bisa menyampaikan ilmunya tentang makna hidup. Setelah perang usai, dia menulis buku Man's Search for Meaning, yang sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Itu contoh ekstrim seseorang yang bukan mengejar kebahagiaan, tapi mengejar makna. Dan dari makna itu, dia menemukan kekuatan yang luar biasa. Jadi di masa depan kira-kira gambaran yang paling realistis menurutmu akan seperti apa? Mungkin kita katakan di tahun 2500. Di tahun 2500, gambaran paling realistis menurutku adalah seperti ini. Manusia terbagi jadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, sekitar 70-80% populasi, sudah hidup sepenuhnya di dalam dunia virtual. Mereka tidak lagi tinggal di tubuh biologis, melainkan kesadaran mereka sudah diupload ke dalam sistem AI. Di dunia virtual itu, mereka bisa memilih hidup seperti apapun yang mereka inginkan. Jadi raja, petualang, atau tinggal di dunia yang selalu bahagia. Kelompok kedua, yang masih sedikit, memilih tetap hidup di dunia fisik dengan tubuh asli. Mereka ini biasanya orang-orang yang sengaja mencari tantangan, penderitaan, dan pertumbuhan. Mereka hidup jauh lebih sederhana, jauh dari teknologi canggih, karena mereka percaya bahwa hidup yang terlalu mudah akan menghilangkan makna. Jadi dunia masa depan bukan semua orang bahagia di kapsul, tapi manusia terpecah. Sebagian besar memilih hidup di dunia mimpi, dan sebagian kecil yang memilih tetap manusia di dunia nyata.